Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gandra Putra, S1 Teknik Mesin kelas B, nomor NPM 19105021110. Dan saya kali ini mau menjelaskan tentang mata kuliah metrologi industri yang diampu oleh Bapak Ikhwan Taufik. Pertama-tama kita mulai dari bab 1. Ada dasar-dasar metrologi industri, yaitu ada 5 cara menghitung ya. Ada dengan menggunakan standar kubik atau dari jari sampai siku. Ada span, yaitu jengkal ya. Biasa ada palm itu 4 jari, dan yang satu lagi digit ya. Kita lanjut yang berikutnya. Masih ada satu lagi thumb grade, itu dari apa ya, ibu jari. Ya, kita mulai ya dari dasar-dasar metrologi industri. Batasan metrologi. Dari uraian di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran di sini hanya yang berkaitan erat dengan perindustrian. Dalam bidang perindustrian biasanya banyak melibatkan ilmu pengetahuan keteknikan. Pengukuran di bidang keteknikan itu tidak pengukuran suara atau bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, puntiran usaha. Ya, yang kedua ya, poin B, tujuan mempelajari metrologi industri. Mempelajari sesuatu tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan belajar metrologi industri secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan mempelajari industri idealnya adalah menguasai seluk-beluk pengukuran, sehingga bila diaplikasikan bidang perindustrian akan diperoleh hasil atau produk yang presisi dengan biaya yang semurah mungkin. Ya, dapat juga dikemukakan di sini bahwa tujuan mempelajari metrologi industri: 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Yang kedua, dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat dan benar. Yang ketiga, dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat dan benar. Yang keempat, dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk mengukur. Yang kelima, dapat merendahkan biaya inspeksi
dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Poin ketiga, D. Pengetahuan penunjang dalam mempelajari metrologi industri. Walaupun sebagian besar alat-alat ukur dapat langsung digunakan dan dibaca skalanya, tapi ada pula sebagian alat ukur yang dalam penggunaannya masih memerlukan bantuan pengetahuan lain. Ilmu pengetahuan lain yang dapat menunjang dalam mempelajari metrologi industri antara lain adalah matematik, fisika, dan statistik. Yang keempat, D. Beberapa istilah penting dalam pengukuran. Kita ambil salah satu contoh dari pembuatan suatu produk yang dalam pembuatannya juga dilakukan proses pengukuran yang sangat sederhana. Misalnya pembuatan kursi dari bahan baku kayu. Bahan dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dihendaki, lalu diukur dengan meteran biasa. Kehalusan hanya dirasakan dengan rabaan tangan. Kesikuan biaya hanya ditentukan dengan penyiku biasa. Kemudian potongan tadi dirakit menjadi sebuah kursi. Ya, di poin keempat ini ada 4, yaitu ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah pengukuran, antara lain yaitu ketelitian, ketepatan, ukuran dasar, toleransi, harga batas, dan kelonggaran. Saya akan menjelaskan sedikit. 1. Ketelitian atau akurasi. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai 2 arti, ya. Pertama, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Yang kedua, ketepatan atau precision. Untuk memberikan gambaran mengenai kata ketepatan ini dapat diambil contoh yang sangat sederhana sebagai berikut. Misalnya, seseorang menembak satu sasaran 100 kali dengan pistol dan cara menembak yang identik. Ternyata dari 100 kali tembakan tersebut 95 kali diantaranya mengenai sasaran. Dari contoh ini dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki ketepatan yang tinggi dalam menembak. Yang ketiga, ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut di atas dianggap sebagai ukuran yang tepat. Yang keempat, toleransi. Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia industri. Dalam proses pembuatan suatu produk banyak faktor yang terkait di dalamnya. Misalnya faktor alat dan operator. Alat, oleh karena itu ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi ini di satu pihak memang disengaja untuk
dibuat, sedang di pihak lain adanya banyak faktor yang memengaruhi proses pembuatannya. Nah, yang kelima ya, harga batas atau limit. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar atau basic size. 6. Kelonggaran atau clearance. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. Contoh yang paling kecil daripada misalnya pasangan antara lubang tersebut apabila dimensi tertular dari poros yang lebih kecil daripada dimensi dari lubang. Pembahasan kelonggaran ini akan disinggung lagi dalam pembahasan masalah sesuaian. Karakteristik geometris. Dalam proses pembuatan suatu produk selalu diharapkan hasil yang baik, ditinjau dari segi bentuk maupun ukuran. Yang poin F ya, sistem dan standar pengukuran. Pada pembahasan bagian pendahuluan telah disinggung sedikit mengenai dimensi pengukuran panjang yang digunakan oleh bangsa Mesir kuno, Romawi, dan Inggris. Pada bagian ini akan dibahas di dalamnya sistem pengukuran, standar pengukuran, dan organisasi internasional yang mengelola masalah pengukuran. Salah satu dari unit-unit pengukuran yang lebih awal dikenalkan adalah foot. Foot ini merupakan dimensi panjang lebih kurang sepanjang telapak kaki manusia tanpa adanya spesifikasi dan modifikasi lebih lanjut. Melalui perubahan yang lambat tapi pasti, foot ini akhirnya banyak digunakan oleh bangsa Grek, Romawi, lalu dibawa ke Britania Raya. Di Britania Raya, satu foot ditetapkan sebagai sepertiga dari British Imperial Yard atau sepertiga dari United States Yard. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan ya. Mungkin saya juga mau minta maaf kalau ini bahasa saya ini mesti ini ya tidak bagus, belepotan. Dan sekian, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon ya dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.